Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembahasan bab 12 berjudul Daejung Gyeotung. Artinya adalah transportasi umum. Gitu ya. Kita geser ke bawah. Di situ ada percakapan dua orang. Ya. 회사에서 시내까지 어떻게 가요? Ya. Artinya adalah bagaimana cara pergi? Ya, kalau kita lihat dari belakang memang pergi bagaimana gitu ya, tapi kita lebih enaknya itu mengartikannya bagaimana cara pergi dari perusahaan sampai kota. Terus dijawab dengan Bosero kayo, pergi dengan bis. Ya, baik. Selanjutnya di situ ada munbob. Tata bahasa. Tata bahasanya di situ ada ero yang maksudnya adalah sudan. Sudan itu alat, ya. Jadi ketika nanti ada gyutung sudan, alat transportasi. Jadi sudan itu bisa diartikan sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi ada cara, metode, alat ini termasuk. Nah, gitu ya. Jadi ero-nya di situ ketika yang dimaksud alat berarti kan dengan artinya ero-nya, bukan ke. Memang ero bisa diartikan apa? Ke, dengan, sebagai. Kemudian ada aso, oso. Terus di situ maksudnya iu, alasan. Ketika aso sama oso yang dimaksud alasan itu berarti karena artinya. Karena, bukan lalu gitu ya. Jadi aso, oso di sini artinya adalah karena. Karena di situ alasan, iu. Kemudian lanjut ke ohui, kosakata. Yang pertama, Gyotung, Sudan, Gwalion, Ohui. Jadi kosakata, hubungan atau kaitan, alat transportasi. Yang kedua, ada Idung, Gwalion, Ohui. Yaitu kosakata, hubungan atau kaitan, perpindahan. Idung, perpindahan. Kemudian ada Munawa, Jongbu. Yaitu informasi dan budayanya adalah Hangguke Daejung Gyeotung, transportasi umumnya Korea. Terus kemudian ada haksep mokbyonya, target ataupun sasaran pembelajarannya, yaitu Daejung Gyeotung Iyonge Dehe Mutgu Dedap Halsu Ita, bisa menjawab dan bertanya tentang penggunaan transportasi umum. Ya. Di situ ada iyung, iyung berarti kan penggunaan. Kalau iyung hada berarti menggunakan. Kemudian yang selanjutnya ada hingdonge iyure maralsu ita, bisa berkata alasannya tindakan ataupun kegiatan gitu ya, hingtung. Oke. Kemudian kita bahas untuk ohuinya, kosakata yang pertama ohui il, judulnya yaitu Gyotung Sudan Gwalion Ohui, kosakata hubungan alat transportasi. Yang pertama ada kata kerja tada, naik. Ya. Apa jenis-jenisnya? Yang pertama ada ma'al bose, yaitu bis desa atau pedesaan. Ya. Ma'al bose, berarti ini bis yang keliling di pedesaan. Gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi di Korea juga ada desa.
Kemudian ada sinebose, yaitu bis kota. Bis kota itu maksudnya berarti yang lalu lalang di kota, perkotaan, bukan antar kota ya. Kalau antar kota ini. Selanjutnya ada siwe atau gosok bose. Ya, jadi ada siwe bose. Siwe bose itu berarti apa? Bus antar kota. Kemudian ada gosok bose, bus ekspres atau bus cepat. Sudah jelas kalau bus ekspres atau cepat itu pastinya ya antar kota, antar provinsi gitu kan. Nggak mungkin bus gosok-gosok kok di dalam kota, kan nggak mungkin. Ya. Kemudian selanjutnya ada taksi, yaitu taksi. Kica, kereta api. Kemudian KTX atau sebutannya gosok yolca, yaitu kereta cepat. Ya. Kemudian ada jihachol, yaitu kereta bawah tanah. Bihenggi, pesawat. Kapal. Caconggo, sepeda. Dan otobai, sepeda motor. Ya. Kemudian masih lanjut ada bose jongyujang, yaitu halte bis. Bose terminal bis. Gicayok, stasiun kereta. Jiacholyok, stasiun kereta bawah tanah. Gonghang, bandara. Kemudian ada otoke, bagaimana. Bon itu bisa kali, bisa nomor. Ketika ada penggunaan dengan sino Korea, seperti contohnya ilbon, berarti kan nomor 1. Tetapi kalau menggunakan asli Korea, hanbon, berarti 1 kali. Berarti kan bon bisa diartikan kali ataupun nomor. Gitu ya. Kemudian ada olmana. Olmana, seberapa atau berapa, itu olmana. Ya. Jadi olmana itu diartikan berapa atau seberapa. Ya. Kemudian kolida, memakan waktu. Kolida, terok, cem, kira-kira atau sekitar. Ya. Kira-kira atau sekitar. Kemudian di sini ada bawahnya Kwangge innen kot kiri yongyol haseo. Silahkan menghubungkan antara atau sesama yang ada hubungan. Ya. Di sini ada Gonghang. Gonghang pastinya bandara ya. Pastinya jawabannya adalah Bihenggi. Ya, hubungannya dengan Bihenggi. Kemudian ada Yok. Yok adalah stasiun. Pastinya hubungannya dengan yang pertama ada Kica. Ilbon ya nomor 1. Dan ada juga hubungannya dengan Jiachol. Karena ada Jiachol Yok. Ya kan? Ada Kicayok dan ada Jiachol Yok. Kemudian selanjutnya ada Jongyujang. Jongyujang itu halte. Ya, pastinya hubungannya dengan bose atau bis. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke Munbob. Tata bahasa yang pertama. Di sini ada ero, Sudan. Tadi ero karena di sini Sudan yaitu alat, pastinya ero diartikan dengan. Kita baca penjabarannya. Ero는 명사와 결합하여 어떤 행위에 대한 수단이나 방법 또는 사용되는 도구나 재료를 나타낸다. Ya. Jadi maksudnya adalah ero dari belakang langsung ya, menunjukkan 재료 bahan, na atau dogu alat atau peralatan, nen yang sayong due digunakan, tonen atau 방법 cara, na atau sudan alat, dehan edehan tentang
Hengwi tindakan. Karena ada oton berarti pastinya sesuatu. Oton hengwi berarti sesuatu tindakan. Dan gyurap ha menggabungkan dengan myongsa kata benda. Ya. Dengan kata benda myongsa. Di sini ada contoh ketika ada bajim konsonan akhir menggunakan ero. Contohnya terok, pastinya terok kero ya, dengan terek. Kemudian ketika tidak ada bajimnya, tidak ada konsonan akhirnya untuk kata bendanya, ya. Dan ketika ada bajim real, ketemu bajim real, pastinya menggunakan ro saja. Contohnya kicharo ya, dengan kereta api. Jihacol itu kan ada bajim L ya, akhirannya. Ya, ogannya akhir katanya itu adalah L atau real. Pastinya langsung menggunakan ro saja. Berarti ketika ada real ketemu real itu dibaca L double. Berarti gimana? Jihacolo. Oke. Contohnya ye contoh ya. 여기까지 마을 버스로 왔어요. Saya sudah datang dengan bus pedesaan sampai sini. Contoh yang kedua, 회사에 지하철로 가요. Pergi dengan kereta bawah tanah ke perusahaan. Ya. Terus kemudian ada 한국에서 중국까지 어떻게 갔어요? Ya. Sudah pergi bagaimana? Ataupun sudah bagaimana cara pergi? Dari Korea sampai Cungguk, Cina. Ya. Terus jawabannya 배로 갔어요. Saya sudah pergi dengan kapal. Kemudian ada tip di sini yang kanannya. Eso kaji. Dari sampai gitu ya. Penjabarannya adalah eso kaji는 장소를 나타내는 명사와 결합하여 시작점과 종착점을 나타낸다. Artinya adalah dari belakang menunjukkan 종착점 itu titik akhir ya, ataupun titik penghentian. Kita artikan aja titik akhir gitu aja. 종착점 titik akhir dan 시작점 titik awal. Jadi maksudnya menunjukkan titik awal dan titik akhir yo dan gyurabha menggabungkan wa dengan myongsa kata benda yang ya natane menunjukkan jangso tempat. Jadi intinya esokaji itu kan menunjukkan titik awal dan titik akhir ya, dan menggabungkan dengan kata benda yang menunjukkan tempat pastinya karena dari sampai ya. Contoh bawahnya y ka 여기에서 야구까지 얼마나 걸려요? Memakan waktu berapa lama dari sini sampai apotik Yakub? Ya. Dijawab 15분 걸려요. Memakan waktu sekitar 15 menit. Kemudian kita geser ke bawah. 1번. 보기와 같이 대화를 완성하세요. Silahkan melengkapi percakapan seperti contoh.
보기, contoh. Contohnya, 회사에 어떻게 와요? Datang bagaimana? Atau bagaimana cara datang ke perusahaan? Dijawab, otobairo wayo. Datang dengan sepeda motor. Terus kita coba jawab 1번. 시장에 어떻게 가요? Bagaimana cara pergi ke pasar? 자전거로 wayo, ya, ataupun 자전거로 가요, karena kan pertanyaannya kan ya kayo gitu ya, jadi 자전거로 가요, pergi dengan sepeda ontel, sepeda gitu ya. Kemudian yang 2번, yang kedua, 집에 어떻게 와요? Bagaimana cara datang ke rumah atau pulang ke rumah itu bagaimana caranya? 정답은 버스로 와요. Datang dengan bus. 3번. 공항에 어떻게 갔어요? Ya. Sudah bagaimana cara pergi ke bandara? Berarti 정답은 지하철 nih ya. 지하철로 갔어요. Sudah pergi dengan kereta bawah tanah. Karena kan itu ada kayak di bawah tanah gitu ya, bukan di luar gitu ya. Makanya ini adalah 지하철. Kalau 지하철 juga itu depannya itu trepes gitu loh. Modelnya gitu lah. Kalau yang kayak KTX itu kan yang monyong. Nah, gitu, monyong depannya. Di EPS topik terkadang ada muncul gambar seperti ini, Mas. Pilihannya 지하철 ataupun 기차. Nah, ini. Jadi kalian harus bisa membedakan antara 지하철 sama 기차. Ya. Oke, 4번. Di sini ada 비행기 atau pesawat. 한국에 어떻게 왔어요? Ya. Sudah bagaimana ke Korea? Sudah bagaimana cara datang ke Korea gitu. Jadi 정답은 비행기로 왔어요. Sudah datang dengan pesawat terbang. Lanjut 2번. Di sini masih ada pertanyaan ya yang harus kita kerjakan dulu. 그림을 보고 보기와 같이 문장을 쓰세요. Silahkan menulis kalimat seperti contoh dengan melihat gambar. 보기, contohnya di situ ada KTX, ya, kereta cepatnya Korea namanya KTX. Ada Seoul, 2시간 40분, 2 jam 40 menit sampai Busan intinya. Berarti ini kita disuruh merangkai seperti ini. 서울에서 부산까지 KTX로 2시간 40분 걸려요. Dari belakang artinya memakan waktu 2 jam 40 menit dengan KTX dari Seoul sampai Busan. Coba kita rangkai nomor 1 bareng-bareng ya. Ada 회사 15분 기숙사. Berarti 회사에서 기숙사까지 자전거로 15분 걸려요. Ya. Jadi kalau dirangkai seperti itu, memakan waktu 15 menit ya dengan sepeda dari perusahaan sampai asrama. 2번. 한국에서 태국까지 비행기로 5시간 반 걸려요. Artinya adalah memakan waktu 5 jam setengah, ada ban di sini, ban yang artinya setengah ataupun 30 menit ya kalau untuk waktu dari Korea sampai Taeguk, Thailand gitu ya. Dengan pesawat tadi ya, dengan pesawat. Oke. 3번. 집에서 병원까지 택시로
isibun kolioyo. Memakan waktu 20 menit dengan taksi dari rumah sampai rumah sakit. Sabun. 회사에서 시내까지 버스로 30분 걸려요. Memakan waktu 30 menit dengan bis dari perusahaan sampai kota. Sekarang kita masuk ke Dewa Il, percakapan yang pertama. Di sini ada antara Madu dan Jinsu. Madu bilang, Neil 공항에 가야 돼요. Besok saya harus pergi ke bandara. 회사에서 공항까지 어떻게 가요? Bagaimana cara pergi dari perusahaan sampai bandara? Jinsu bilang, 버스로 가요. Pergi dengan bis. Terus Madu tanya, 몇 번 버스를 타야 돼요? Harus naik bis nomor berapa? Dijawab sama si Jinsu, 회사 앞 버스 정류장에서 100번 버스를 타세요. Silahkan naik bis nomor 100 dari halte bis depan perusahaan. Madu tanya lagi, 공항까지 버스로 얼마나 걸려요? Memakan waktu berapa lama dengan bis sampai bandara? Dijawab sama si Jinsu, 1시간쯤 걸려요. Memakan waktu sekitar 1 jam. Kemudian di bawahnya ada 대답해 보아요, mencoba menjawab. Pertanyaannya, Madu 씨는 Madu 공항까지 어떻게 갈 거예요? Akan pergi bagaimana sampai bandara? 정답은 apa berarti jawabannya? 버스로 갈 거예요. Akan pergi dengan bus. Ya. 2번, 회사에서 공항까지 버스로 얼마나 걸려요? Dari belakang, memakan waktu berapa lama dengan bis dari perusahaan sampai bandara? 정답은 1시간쯤 걸려요. Ya. Seperti itu untuk jawabannya. Sekarang masih kita coba untuk menjawab pertanyaan ataupun disuruh untuk merangkai sebuah kalimat ya. Yang penting kita artikan. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah ya bercakap-cakap atau berdialog dengan menggunakan ekspresi yang ditampilkan ya, yang disajikan. 제시되다. Percakapannya sine bose isibun, itu untuk bahan percakapannya. Uceguk otobai obun ya. Jadi ada sine kota, bose bis, isibun 20 menit, kemudian bawahnya ada ucegu kantor pos, otobai yaitu sepeda motor, dan obun 5 menit ya. Jadi bentuk pertanyaannya seperti ini, percakapannya ya. Sine 어떻게 가요? Bagaimana kamu cara pergi ke kota? Dijawab, 버스로 가요. Pergi dengan bis. Kemudian, 시내까지 버스로 얼마나 걸려요? Memakan waktu berapa lama dengan bis sampai kota?
20분 걸려요. memakan waktu sekitar 20 menit. Ya. Kemudian kita ke bawahnya ada barem. Apa barem? Pelafalan. Barem yaitu pelafalan. Ada pelafalan tiget, sang tiget, dan tiet. Ya, yang sama-sama ini kalau bajim ya semuanya bajim T ya. Tapi kalau depan ya itu hampir diartikan apa dibaca ada yang T, ada yang D gitu ya. Tiget, sang tiget dan tietnen cijo payorem ida ya. Adalah ida payorem, itu bunyi, kalau payol itu berarti pecah, berarti bunyi pecah ya, bunyi pecah dari cicu. Cicu itu artinya adalah rongga gigi. Kalau kemarin itu kan yongguge, itu kan ini yang kaitannya dengan organ tubuh ya. Jadi pangkal kerongkongan atau tenggorokan. Jadi yang sekarang ini cicu. Cicu itu adalah rongga gigi. Ya, kayak sela-sela gigi ini, rongga gigi itu namanya cicu. Jadi adalah bunyi pecah rongga gigi. Ono ya. Terus sang tiget nen gonggie segiga kajang yakhan jam igu. Maksudnya di sini adalah konsonan jaem, konsonan ada nien yang yakha lemah, ada kajang paling, ada gonggie seda gitu kan ya, jadi intensitas udara ya. Jadi di sini kita rangkai, jadi sang tiget itu konsonan yang paling lemah intensitas udaranya. Gu dan tietnen, tiet ya, tietnen gonggie segiga kajang sen jamida adalah konsonan yang paling kuat intensitas udaranya. Ya. Ada kajang seda, berarti paling kuat. Kemudian ada tiget. Tiget는 병음으로 공기의 세기가 2잠의 중간 정도이다. Adalah sekitar, jungdu kan bisa diartikan sekitar, kira-kira, ya kan? Antara, junggan, apa junggan? Tengah, tengahnya, 2 konsonan. Intensitas udara dengan bunyi datar. Jadi hampir sama dengan pembahasan yang sebelumnya ya, cuman ada tambahan sedikit kosakata. Jadi kalau memperhatikan dengan baik pembahasan sebelumnya, pastinya bisa mengartikan dengan baik juga, ya. Karena tidak jauh rangkaian kalimatnya dengan paragraf ataupun penjabaran yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan untuk bawahnya. Itu hanya pengucapan ya, hanya ta, tu, to, nah itu pengucapan saja ya, contoh. Kemudian yang kedua itu ada dari. Dari itu bisa diartikan jembatan ataupun kaki ya, ada dua arti ya. Jadi di sini ada bisa diartikan kaki, bisa diartikan jembatan gitu ya, dari. Kemudian ada tore. Tore itu artinya sebaya atau sekelas. Sekelas bukan berarti satu kelas, bukan. Sekelas, sebaya. Sekelas itu kayak tingkatannya itu loh, ya. Jadi sebaya atau sekelas, itu maksudnya. Ya kan? Jadi ini sekelas apa gitu kan maksudnya kan.
Jadi sebaya itu kan sepantaran gitu ya intinya ya. Jadi tore itu sebaya atau bisa sekelas. Kemudian ada taju. Taju itu artinya adalah burung unta. Burung unta. Taju itu burung unta. Terkadang di sini ini kan contoh ya, contoh konsonan awalnya itu ya menggunakan diget, menggunakan sang diget ataupun menggunakan tiet gitu ya. Jadi terkadang ada taju misalnya seperti ini. Terkadang ada nanti di MS Topik gambar, tiba-tiba ada gambar burung onta. Nah, kalian ini kadang seperti itu. Soal itu seperti itu kadang, walaupun terkadang ini kan kok langsung pembahasannya kok sampai ke taju, nah gitu kan burung onta, terkadang munculnya seperti itu. Jadi MS Topik itu sebuah rahasia dari Korea Selatan, jadi memang kadang diambilkan dari kata-kata seperti ini kadang, ya. Jadi dipahami saja ya. Jadi kadang misalnya ada gambar jembatan, ya kan, tiba-tiba pilihannya dari, ya kan, itu kan kalian kadang bingung nih nggak tahu dari itu juga diartikan jembatan, ya. Kamu mikirnya ini kaki, berarti yang mana ini jawabannya ya? Nah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ohwi, kosakata i, kosakata yang kedua. Tentang apa ya Robot? Idung, gwalion, ohwi. Kosakata hubungan atau kaitan idung, perpindahan, ya. Idung, perpindahan. Apa saja di sini? Yang pertama ada tagu kada, pergi dengan naik gitu ya. Pergi dengan naik atau pergi naik gitu ya, tapi lebih tepatnya kan ada kata go di tengahnya, pergi dengan naik. Tagu oda, datang dengan naik. Kemudian koro kada, pergi dengan berjalan. Berjalan kaki yang dimaksud ya, pergi dengan berjalan. Koro oda, datang dengan berjalan. Kemudian ada nerida. Nerida tuh turun. Kemudian ada karatada atau wansenghada, yaitu transit, ya, transit atau transfer. Kemudian ada jinada. Jinada berarti lewat atau melewati. Jinada. Kota, kota berjalan kaki, berjalan. Kemudian ada culgen sigan, waktu masuk atau berangkat kerja, ya. Twegen sigan, waktu pulang kerja. Ada cul twegen sigan, waktu berangkat dan pulang kerja. Kemudian yang terakhir ada caka makida, jalannya macet. Kemudian bawahnya ada kakapta, dekat. Kemudian molda, jauh. Netta, terlambat. Mianhada, maaf, ya. Semua kosakata sudah pernah kita bahas di buku textbook yang dulu, ya. Kemudian kita coba untuk menjawab bawahnya. Gerimel bugu bogi wakaci dewarel wansong hasil. Silakan melengkapi percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Boginya, contohnya, gongwone otoke kayo, bagaimana cara pergi ke taman? Koro kayo, berarti pergi dengan berjalan kaki. Ya. Ilbon, saya otoke wayo, bagaimana cara datang ke perusahaan? Pastinya jawabannya apa? Boserel tagu wayo, datang dengan naik bus, ya. Sesuai ini ya, sesuai tagu oda ini. Kemudian bawahnya Ibon, Jejudo kaji otoke kasoyo, sudah pergi bagaimana, ya? Sudah bagaimana cara pergi sampai Jejudo? Bihenggirel, apa berarti?
taku kasoyo. Berarti sudah pergi dengan naik pesawat, ya, terbang, pesawat terbang. Sambon, 여기까지 어떻게 왔어요? Ya, sudah datang bagaimana sampai sini? 정답은 걸어 왔어요. Sudah datang dengan berjalan kaki. Itu ya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan apa pilihan jawaban di atas ini ya. Jadi itu apa namanya? Idung. Idung dongsa. Kata kerja perpindahan. Namanya idung dongsa. Kata kerja perpindahan ya. Oke. Lanjut ada munbob. Munbob yang kedua, munbob I, yaitu pembahasan tentang aso, oso, yang maksudnya iu, alasan. Ya, kalau tambahannya berarti heso, ketika ada kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan hada. Penjabarannya adalah aso osonen, 동사, 용용사의 부터 앞에 내용이 뒤에 내용에 대한 이유가 됨을 나타낸다. Ya. Kita artikan menunjukkan, ya. Dueda itu kan menjadi, ketika ada miem bawahnya berarti kan terjadi. Jadi menunjukkan terjadi, iu alasan, edehan tentang, neong isi, isinya, dui belakang. Terus ada subjeknya nanti ya. Neong isinya depan dan menempel di kata sifat, kata kerja. Ya. Jadi aso osonen ini maksudnya, jadi maksudnya menempel di kata sifat dan kata kerja. Terus ape neongi isinya depan dari sini ya. Ada ape neong isinya depan menunjukkan terjadi alasan tentang isinya belakang. Ya. Kita langsung ke contohnya. Penggunaannya. Di situ ada kata dasar sada. Sada apa? Membeli. Maaf, murah. Pakai sangsit masalahnya. Sada, murah, berarti ketika apa menggunakan partikel atau josa aso berarti menjadi saso karena murah, gitu ya. Karena murah. Jadi sada itu bisa diartikan murah ataupun apa? Yang satunya membungkus, sama dengan pojang. Pojang ada, ya. Kemudian ada ikta. Ikta artinya membaca. Ketika ditambahkan dengan partikel oso, berarti menjadi ilkoso, karena membaca. Kemudian yang terakhir ada yang berakhiran dengan hada, contohnya congso hada, membersihkan, ataupun melakukan bersih-bersih, menjadi congso heso, karena membersihkan. Contoh kalimat di sini ada ye. Biga wasoh usanel sasoyo. Dari belakang langsung, sudah membeli payung karena turun hujan. Ya. Di situ ada so, diartikan karena, alasan ya, iu. Terus yang kedua, halmoni keso. Di sini keso itu partikel untuk meninggikan, ya, meninggikan subjek. Ya. 할머니 keso, nenek, 병자는 서서, karena sakit, 병원에 모시고 갔어요. Ya. Dari belakang, saya sudah pergi dan atau dengan mosida, mosi. Ya. Mosida itu artinya mengantar. Mosi, kata dasarnya adalah mosida. Ya. Mengantar ke Byongwon, rumah sakit, gitu ya. Jadi
Maksudnya di sini, karena nenek sakit, saya sudah pergi dan mengantar ke rumah sakit. Jadi mosida itu kita di sini diartikan mengantar, ya. Walaupun nanti juga ada kalimat mosida juga bisa diartikan menjaga ya, tapi di sini pasnya adalah mengantar. Kemudian selanjutnya ada guairi sing-sing해서 buah karena segar sing-sing hada kata dasarnya. Myotke sasoyo. Saya sudah membeli beberapa buah gitu. Saya sudah membeli beberapa buah karena buahnya segar. Oke. Insya Allah udah paham ya. Di sini penggunaan aso sama oso. Lanjut ke contoh. Kita mencoba untuk mengerjakan ya. 1번 알맞은 것을 골라 보기와 같이 문장을 완성하세요. Silakan melengkapi kalimat seperti contoh dengan memilih yang benar, yang tepat. Pilihannya adalah molda, jauh, 좋다, bagus, 비싸다, mahal, 친절하다, ramah, 좋아하다, menyukai ya atau suka gitu ya, 좋아하다. 보기 contohnya, 회사가 perusahaannya 멀어서 karena jauh 차를 타고 가야 합니다. Harus pergi dengan naik ya 차 mobil. 1번 저는 커피를 좋아해서 pakai yang ini ya, 좋아해서 매일 마십니다. Saya karena menyukai kopi minum setiap hari ya, 매일 마십니다. minum setiap hari. 2번 날씨가 cuaca berarti apa? 좋아서 cuacanya bagus ya, pakai 좋아서 ya, pakai 좋다 ini ya. Karena cuacanya bagus, 집까지 걸어갔습니다. Saya sudah pergi dengan berjalan kaki sampai rumah ya. Karena apa tadi? Cuacanya bagus. 3번. 수박이 semangka 너무 sangat. Sangat apa? Bisa. Berarti bisaso. Semangka sangat mahal. Kan alasannya ya. Karena semangka sangat mahal, 사지 않았습니다. Sudah tidak membeli. Ya. Sudah tidak membeli karena semangkanya sangat mahal. 4번. darasi는 ya. Dara berarti apa yang terakhir ini? 진절해서. Dara karena ramah 사람들이 다라시를 좋아합니다. Orang-orang menyukai Dara ya. Jadi Dara karena ramah, jadi orang-orang menyukai Dara. Latihan yang kedua, 알맞은 것을 골라 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap seperti contoh dengan memilih yang benar. 보기 contohnya, 왜 자전거를 타고 가요? Ya. Kenapa pergi dengan naik sepeda? 정답은 날씨가 좋아서 자전거를 타고 가요. Jadi pergi dengan naik sepeda karena bagus cuacanya. Oke. Di sini ada kita tinggal disuruh memilih ya, jawabannya ada pilihannya, ada 값이 싸다, jadi harganya murah. 날씨가 좋다, cuacanya bagus. 음식이 맛있다, makanannya
enak. Nalsika topta, cuacanya panas. Desai neta, terlambat ke perusahaan. Biga mani oda, banyak turun hujan. Caka makida, jalannya macet. Shibi kakapta, rumahnya dekat gitu ya. Ketika ada pertanyaan, Ilbon, we cia corel tago wasoyo. Kenapa sudah datang dengan naik kereta bawah tanah? Kenapa? Jondaben caga ma kita, pastinya gitu kan? Jalannya macet. Berarti kalau semisal mau dirangkai menjadi sebuah kalimat kan, jadi tinggal alasannya apa, karena apa gitu kan? Caga makyoso gitu kan? Berarti kan caga makyoso karena jalannya macet. 지하철을 타고 왔어요. Gitu. Saya sudah datang dengan naik kereta bawah tanah karena jalannya macet. Berarti jawabannya kan seperti itu. Ya. 차가 막혀서 지하철을 타고 왔어요. 2번. 왜? Kenapa? 저 식당에는 di rumah makan itu ya, 저 식당 Sarami manayo? Orangnya banyak? We, kenapa? Emsiki masih sosok, ya kan? Masih sosok, sarami manayo? Orangnya banyak karena makanannya enak. Emsiki masih sosok. Ya, tambahan dengan osok. Makanannya enak. 3번. 왜 여름을 안 좋아해요? Kenapa tidak menyukai musim panas? Berarti contohnya 날씨가 더워서 여름을 안 좋아해요. Artinya adalah ya, tidak menyukai musim panas karena cuacanya panas. 4번. 왜 오늘은 밖에서 운동을 안 해요? Kenapa hari ini tidak berolahraga di luar? 비가 많이 와서 밖에서 운동을 안 해요. Tidak berolahraga di luar karena turun hujan banyak ya atau deras. Ya, kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Kalian bisa belajar sendiri ya, dirangkai sendiri agar bisa untuk menjawab dengan baik dan benar. Oke. Lanjut. Diwai percakapan yang kedua. Antara si Agung dan Jahara. Agung bilang, "Najoso mianeo." Maaf karena terlambat. Tueken siganiraso karena waktu pulang kerja caga 조금 막혔어요. Ya. Jalannya agak macet gitu ya. Ada 조금 berarti kan agak atau sedikit. Terus Jahara bilang 괜찮아요. Tidak apa-apa. Ya. It's okay. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. 여기까지 버스를 타고 왔어요? Ya. Sudah datang dengan naik bis sampai sini? Ini kan kalimat tanya masalahnya. Dijawab sama si Agung, "네." Ya. Jahara 씨는 Jahara 어떻게 왔어요? Sudah datang bagaimana? Ya, sudah datang bagaimana caranya gitu ya. Jahara bilang, "저는 saya 회사가 가까워서 걸어왔어요." Sudah datang dengan berjalan kaki karena perusahaannya dekat. Ya, 가까워서 karena dekat. Kemudian Agung bilang, 회사에서
얼마나 걸렸어요? Sudah memakan waktu berapa lama dari perusahaan? Dijawab sama cara 20분 걸렸어요. Sudah memakan waktu sekitar 20 menit. Ya. 대답해 보아요. mencoba menjawab. 아궁 씨는 aku, 왜, kenapa? 약속 시간에 늦었어요? Kenapa sudah terlambat di waktu janji? 정답은 ya, 퇴근 시간이라서 차가 조금 막혔어요. Gitu ya. Karena waktu pulang kerja jalannya agak macet. 2번 자하라 씨는 자하라 시내까지 sampai kota 어떻게 왔어요? Sudah datang bagaimana? Jaha라 menggunakan alat transportasi apa? 회사가 가까워서 걸어왔어요. Ternyata dia sudah datang dengan berjalan kaki. Karena apa? Perusahaannya dekat. Oke. Bawahnya ada 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap dengan menggunakan atau memanfaatkan ekspresi yang ditampilkan. Ada 택시를 타고 오다, datang dengan naik taksi. 회사에 늦다, terlambat ke perusahaan. 지하철을 타고 오다, datang dengan naik kereta bawah tanah. 날씨가 너무 춥다, cuacanya sangat dingin atau terlalu dingin. Ya. Ada percakapan, 오늘도 회사에 걸어왔어요? Hari ini juga, apakah kamu sudah datang dengan berjalan kaki ke perusahaan? Dijawab sama 아니요, tidak. 택시를 타고 왔어요. Saya sudah datang dengan naik taksi. Kemudian 왜? 택시를 타고 왔어요? Kenapa kamu sudah datang dengan naik taksi? 회사에 늦어서 택시로 왔어요. Saya sudah datang dengan taksi karena terlambat ke perusahaan. Jadi biar nggak terlambat dia naik taksi gitu kan. Mungkin kan lebih cepat gitu kan. Tapi ya lebih mahal gitu. Bawahnya ada 유용한 표현. Ekspresi yang berguna. 유용한 표현. Di situ ada 좀 천천히 말씀해 주세요. Tolong mengatakan atau tolong berbicara gitu ya. Malsem hada kan. Tolong berbicara dengan pelan-pelan ya. Tolong berbicara dengan pelan-pelan. Di sini ada contoh percakapannya 1,500원이에요. 1.500 won. Mungkin dia agak cepat menyampaikannya ya. Jadi yang bilang 죄송하지만 mohon maaf. 죄송하지만 mohon maaf. 좀 천천히 말씀해 주세요. Tolong berbicara dengan pelan-pelan. 천천히 말씀해 주세요. Tapi dikasih awalan 좀 ya. Itu bentuk tolong ya. 좀 천천히 말씀해 주세요. Tolong berbicara dengan pelan-pelan. 천천히. Ada hi di situ kita artikan dengan pelan-pelan gitu ya. 천천히 dengan pelan-pelan. Ya, pembahasan yang terakhir ada 문화와 정보, informasi dan budaya. Di sini ada 한국의 대중교통, transportasi umumnya Korea. Kita bahas. 한국은 Korea 대중교통이 잘 발달되어 있는 나라입니다. Dari belakang adalah negara yang 발달되다, berkembang atau maju.
baldal deda, ya, adalah negara yang berkembang atau maju cal dengan baik dejung gyotong, berarti transportasi umumnya, ya, karena di Korea itu sangat-sangat maju ya untuk transportasinya itu, ya. Kemudian 대중 교통을 이용하여 가까운 곳뿐만 아니라 먼 곳으로도 편리하게 이동할 수 있습니다. Dari belakang ya. Jadi bisa ya berpindah atau bergerak, hitung ada. Bisa berpindah atau bergerak intinya dengan mudah atau praktis ya, dengan nyaman gitu ya, piolihada, dengan mudah jadinya ya, dengan mudah juga ro ke good tempat mon yang jauh. Punman anira, tidak hanya good tempat nien yang kakau yang dekat, dengan iyung hada menggunakan transportasi umum. Ya, sekali lagi, bisa berpindah dengan mudah, ya, juga ke tempat yang jauh, tidak hanya tempat yang dekat dengan menggunakan transportasi umum. Lanjut bawahnya. 도시 간 이동에 가장 널리 이용되는 교통수단은 고속버스입니다. Kita artikan dari belakang. Adalah 고속버스, bis express, ya, 고속버스, 교통수단, alat transportasi yang 이용되다, digunakan. Kemudian ada noli, noli itu secara luas, ya. Noli adalah secara luas di sini, atau dengan luas, secara luas atau dengan luas namanya noli. Digunakan ada kajang depannya, berarti kan paling, ya. Ya, intinya paling secara luas atau paling dengan luas, ya, dalam hitung perpindahan, ya, antara dosi kota. Gan itu bisa antar ataupun jarak, ya, gan. Jadi maksudnya di situ sekali lagi adalah bus ekspres, bus cepat, ya, alat transportasi yang digunakan paling dengan luas ataupun paling secara luas, ya, lingkupnya luas gitu maksudnya, dalam perpindahan ada gan, ya, jarak atau antara, ya. Gan itu bisa diartikan jarak atau antara, dosi kota. Oke, dosi. lanjut. 서울이나 부산 등의 대도시와 중소도시를 연결하는 노선들이 많이 있으며, dari ita, ise, ada banyak noson, jalur, ada del berarti jalur-jalur atau rute. Noson itu jalur atau rute, jalur-jalur atau bisa rute-rute yang 연결하, menghubungkan, ya, 중소도시, kota sedang, ya, kota sedang berarti kota tidak kecil, kota tidak besar, itu namanya 중소도시, kota sedang. Dan 대도시, kota besar. 대도시, kota besar. Ada e-nya,
Seperti apa? Busan atau Seoul ya. Jadi kota besarnya Korea di situ ada disebutkan Seoul이나 Busan. Seoul atau Busan. Itu 대도시. 대도시 apa artinya? Kota besar. Kalau kota sedang itu namanya 중소도시. Lanjut. 며 dan 주요 노선들은 jalur-jalur 주요 utama. jalur-jalur utama 주요 ya. 심야 시간에도 운행됩니다. Ya. 운행되다 dioperasikan atau dijalankan. 운행되다. Itu juga sigane pada waktu simya tengah malam. Saya ulang lagi, jalur-jalur utama dioperasikan juga pada waktu tengah malam. Simya, simya artinya tengah malam atau larut malam ya. Pastinya tengah malam. Di jam 12-an lebih itu namanya simya, tengah malam itu. Lanjut. 가까운 도시 간의 짧은 거리를 이동할 때는 시외버스를 이용하면 됩니다. Jadi dari belakang kita artikan, tinggal menggunakan bis antar kota saat berpindah ya. Ada gori. Gori di sini artinya adalah jalan atau jarak ya. Jarak di sini nanya ya pastinya. Jadi berpindah jarak yang calda. Calda pendek atau singkat ya. Jarak pendeknya antara kota yang dekat ya. Sekali lagi dari belakang, tinggal menggunakan bis antar kota saat berpindah jarak yang pendeknya antara kota yang dekat. Oke. 그리고 dan 도시 시내에서는 ya, di dalam kota ada neso, di dalam dosi kota. 시내버스를 이용하면 jika menggunakan bus kota 도시 곳곳을 쉽게 갈 수 있습니다. Ya. Jadi kita perhatikan di situ ada kata 곳곳 nantinya. Dari belakang bisa pergi dengan mudah, ada good itu di mana-mana atau di sana sini itu good ya. Maksudnya adalah di beberapa tempat, di banyak tempat gitu ya. Itu maksud artinya di mana-mana atau di sana sini itu good. Ulang lagi, bisa pergi dengan mudah di mana-mana atau di sana sini kota jika menggunakan bus kota. Karena kita bisa apa? Keliling kota. Karena menggunakan yang namanya 시내버스 atau bis kota. Gitu ya. Pastinya seperti itu. Lanjut bawahnya 여러분. 주요 대도시에는 di kota besar utama ada 주요. Di kota besar utama 기차역이 있어 ada stasiun kereta dan 철도를 이용한 도시간 이동도 가능합니다. Bisa dari belakang. Bisa itu juga perpindahan antara dosi kota yang menggunakan 철도 kereta ya. 철도 itu apa namanya? Kita artikan kereta ataupun bisa juga rel kereta. Ya. 철도.
Ulangi lagi, jadi bisa juga perpindahan antara kota yang menggunakan kereta. Memang coldo itu bisa juga diartikan rel kereta, ya. Tapi di sini lebih enaknya mengartikan kereta saja nggak masalah, gitu, ya. Coldo, di sini ya kita tandai coldo. Lanjut, 열차에는 ya di rangkaian kereta 열차. 열차 itu artinya rangkaian kereta. Di rangkaian kereta. Ada KTX, SRT, 와 같은 고속 열차와 스마일호, 무궁화호 등과 같은 일반 열차가 있습니다. Ya. Perhatikan di sini ada rangkaian kereta ilban, umum atau biasa. Seperti 무궁화호, itu nama kereta. 무궁화호, artinya itu adalah nama kereta itu, 무궁화. Ya. Kemudian ada juga yang nama kereta itu 스마일호, 스마일호, itu nama kereta. Dan 고속 열차 berarti kereta cepat seperti SRT dan KTX. Jadi ada jenis dua kereta ya, maksudnya ada yang pertama ada 일반 열차, itu berarti kereta yang biasa. Kemudian ada 고속 열차, yaitu kereta cepat, kereta ekspres. Di Korea ada seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. 고속 열차는 kereta cepat 요금이 좀 비싸. Biayanya agak bisa mahal. Jiman, tetapi 빠르고 편리합니다. Cepat dan nyaman. Ya. Mahal tapi cepat dan nyaman. 서울에서부터 dari ya, mulai dari ada buto ya. 에서부터 berarti mulai dari Seoul 한국의 최남단 도시인 부산까지 2시간 반쯤 걸립니다. Dari belakang. Memakan waktu sekitar 2,5 jam, 2시간 ban, sampai Busan, kota. Ada 최남단. 최남단 itu ujung selatan. 최남단, ujung selatan. 최남단, ya. 최남단 artinya adalah ujung selatannya Hanguk, Korea. Ya. Mulai dari Seoul. Oke, jadi Busan itu intinya apa namanya? Ujung selatan. Ya. Lanjut. 고속버스나 bis ekspres atau kicha, kereta api 등의 장거리 대중교통을 이용할 때는, dari belakang, saat menggunakan transportasi umum, ada 장거리, ya. Di situ ada 장거리. Itu maksudnya jarak jauh artinya. 장거리 artinya adalah jarak jauh. Jarak jauhnya ya. Seperti tadi kereta api atau bus ekspres. 인터넷이나 모바일 앱을 통해 표를 예매하는 것이 좋습니다. Sebaiknya memesan tiket melalui aplikasi mobile atau aplikasi seluler atau internet. Ya. Jadi saat menggunakan transportasi umum jarak jauh, ya seperti kereta api dan tadi kereta cepat itu harus sebaiknya memesan tiketnya itu melalui aplikasi mobile
ataupun internet. Janggori yaitu jarak jauh. Lanjut. Seoul, Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju 등과 같은 대도시에는 di kota besar, 대도시, di kota besar seperti dengan Gwangju, itu nama kota ya, Daejeon, Daegu, Busan, Seoul, 지하철이 있습니다. Ada kereta bawah tanah. 지하철을 이용하면 jika menggunakan kereta bawah tanah, dosi 안에서는 di dalam kota 빨리 이동할 수 있습니다. Jadi bisa berpindah dengan cepat di dalam kota. Ya. Jika apa? Menggunakan kereta bawah tanah. Jadi mau kemana-mana itu ya antar kota itu di Korea itu menggunakan kereta bawah tanah itu lebih cepat, ya lebih cepat karena tidak ada hambatan di dalam bawah tanah kan, nggak ada macet, ya. Lanjut bawahnya yang terakhir ya sebelum Hakin Heo. Taksi는 taksi 24시간 이용할 수 있는 편리한 교통수단입니다. Taksi adalah alat transportasi yang nyaman atau mudah yang bisa menggunakan 24 jam. 손을 들어 지나가는 빈 택시를 잡을 수도 bisa ya. Bisa juga ya, memanggil taksi. Taksil cabda itu maksudnya adalah memanggil taksi atau bahasanya ya menyetop taksi gitu kan. Memanggil taksi. Taksil cabda. Di sini ada taksil cabda. Kan jabel itu kan kata dasarnya ya taksil jabel sutu'id. Berarti bisa juga memanggil taksi, itu maksudnya. Yang taksi apa? Ada bin di sini. Taksi kosong ya. Intinya bisa memanggil taksi yang kosong yang jinakada lewat atau melewati ya. Jinakada yang lewat kan pergi lewat ya. Dengan sonel delda mengangkat tangan ya. Sonel delda mengangkat tangan. Jadi sonel delda mengangkat tangan. Berarti kan intinya memanggil taksi gitu kan, tinggal mengangkat tangan aja. Ataupun ada taksi gitu kan. Jadi kadang kalau hanya suara saja kan nggak tahu kan, agak jauh masalahnya kan gitu loh. Taksi, kadang kita harus dengan apa-apa mengangkat tangan. Terus lanjut. Jiman, tetapi mobile Apple tonge piolihake tekstiral burel sudo itsemida. Ayo. Bisa juga memanggil taksi dengan mudah melalui aplikasi mobile atau selular ya. Jadi bisa juga memanggil taksi itu dengan mudah melalui aplikasi. Jadi pesan dengan aplikasi ya kan, baru dia datang taksinya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya, Hakin nih mengecek. Kita baca. 교통수단과 관련된 어휘들을 말할 수 있다. Dari belakang bisa berkata kosakata yang terkait dengan alat transportasi. 2번 대중교통 이용에 대해 묻고 대답할 수 있다. Bisa menjawab dan bertanya tentang penggunaan transportasi umum. 3번 행동의 이유를 말할 수 있다. Bisa berkata alasannya tindakan atau kegiatan gitu ya. 행동 ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan kita bisa menghafal dengan baik ya, dan bisa untuk mempersiapkan datangnya ujian EPS
topik ya. Semoga kalian bisa lulus semuanya tanpa kecuali. Alamin.